ini saklarnya nanti saya nyalakan ya. Kemudian perhatikan jarumnya ya, adik-adik, perhatikan jarumnya. Saya dekatkan sekali supaya kelihatan. Sambil dilihat lampunya juga nyala itu ya nanti ya. 1, 2, 3. Nah, jadi dia menyimpang ya. Di sekitar kawat berarus ada medan magnet dan medan listrik. Pengaruh medan magnet dan medan listrik kalau dikonsumsi secara terus-menerus dalam jumlah yang banyak, maka ini akan tidak baik untuk kesehatan, terutama untuk anak-anak kecil atau bayi ya, katakanlah ya, janin bayi yang ada di kandungan ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik SMA dimanapun adik-adik berada, kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai peristiwa medan magnet di sekitar kawat berarus ya. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah power supply. Ini ya, ini namanya power supply. Saya tunjukkan dulu ya. Jadi power supply ini outputnya tegangan DC dan tegangan AC. Kemudian tegangannya outputnya dari 3 volt sampai 12 volt ya. Kemudian yang warna biru ini adalah output AC, yang hitam merah itu DC. Ini adalah sekring atau fuse. Ini adalah saklar untuk menyalakan dan mematikan power supply ini. Kemudian yang di sini adalah reset. Oke ya, jadi untuk merubah tegangan kita putar-putar ininya ya. Tegangan 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt. Kemudian alat berikut yang kita butuhkan adalah kabel penghubung. Kabel penghubung sebanyak 4 buah. Kemudian soket penghubung. Kemudian rumah lampu dan lampu 12 volt. Kemudian kompas ya, kompas. Kemudian papan rangkaian. Oke, kita langsung saja memulainya untuk merangkai ya. Bagaimana tata cara merangkai? Ya, kita taruh jarum kompas di sini ya. Ya, kita taruh jarum kompas di sini. Kemudian kita letakkan kabel penghubung di sini sebagai apa namanya ini? Kabel bertegangan listrik ya. Kabel bertegangan listrik. Ini saya ikat dulu supaya span dia. Ya, seperti itu. Kemudian saya taruh di sini. Kemudian kita siapkan yang DC, ini yang hitam negatif, kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini. Kemudian yang positif kita masukkan ke sini. Kita pasang lampu ya. Kenapa harus dipasang lampu adik-adik? Supaya tidak terjadi hubung singkat. Karena kalau langsung tanpa beban itu namanya hubung singkat ya. Makanya saya gunakan lampu ya. Nah, ini sudah terjadi rangkaian tertutup namanya. Lalu ini kita arahkan ke sana. Kita geser-geser ininya sampai jarumnya lurus dengan kabel ya, kabel pengantar ini. Kita luruskan supaya nanti pergerakan jarum kompasnya terlihat ya. Seperti ini. Oke, sudah lurus kayaknya ya. Sudah lurus. Jadi nanti saya akan nyalakan saklar ini. Kita gunakan tegangan 12 volt DC ya. Tegangan 12 volt DC. Jadi ini yang negatif.
positif ya, kembali ke positif. Nanti adik-adik silahkan perhatikan jarum kompasnya ya. Apakah jarum kompasnya tetap kondisi lurus atau dia bergerak kemana? Atau dia bergerak ya. Kalau dia bergerak, menyimpangnya kemana? Ke kanan atau ke kiri dari kabel penghantar? Tentu itu mengacu kepada kaidah gaya Lorentz atau medan magnet atau kaidah tangan kanan ya. Jadi nanti arah medan magnetnya kemana ya, atau arah gaya Lorentz-nya kemana. Jadi saya ulang lagi bahwa kalau ada kawat penghantar atau ada kawat yang dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat itu akan ada namanya medan listrik dan medan magnet ya. Makanya kalau ada saluran udara tegangan ekstra tinggi yang kita singkat dengan nama SUTET ya, adik-adik tahu ya SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kenapa kabel-kabel jaringan tersebut harus dipasang menggunakan tower yang tinggi, kemudian kabel tersebut biasanya menjauh dari pemukiman? Karena yaitu tadi, di sekitar kawat berarus ada medan magnet dan medan listrik. Pengaruh medan magnet dan medan listrik kalau dikonsumsi secara terus-menerus dalam jumlah yang banyak, maka ini akan tidak baik untuk kesehatan, terutama untuk anak-anak kecil atau bayi ya, katakanlah ya, janin bayi yang ada di kandungan ibunya. Itu bisa mengakibatkan gangguan fisik ya, gangguan fisik, cacat dan lain sebagainya. Maka kabel listrik itu biasanya dipasang di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman dan menggunakan tiang yang sangat tinggi supaya menjauh dari manusia gitu maksudnya ya. Nah, saya akan dekatkan kameranya ya. Oke, jadi saya akan dekatkan kameranya. Ini saklarnya nanti saya nyalakan ya. Kemudian perhatikan jarumnya ya, adik-adik, perhatikan jarumnya. Saya dekatkan sekali supaya kelihatan. Sambil dilihat lampunya juga nyala itu ya nanti ya. 1, 2, 3. Nah, jadi dia menyimpang ya. Menyimpang ke sana. Kalau ini lampunya ya. Ini menyimpang ke sana. Kalau saya matikan, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, seperti itu adik-adik. Saya nyalakan lagi, dia akan menyimpang lagi. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Jadi menyimpangnya ke arah kiri ya, ke arah kiri. Menyimpangnya ke arah kiri. Baik adik-adik, saya nyalakan lagi ya. Nah, dia menyimpangnya ke sana ya. Nah, untuk menerangkan tentang kemana arah menyimpangnya ini, saya akan menggunakan kaidah tangan kanan ya. Perhatikan adik-adik ya. Jadi yang 4 jari ini adalah arah medan magnet ya. Arah medan magnet atau arah induksi magnet. Sedangkan ibu jari ini adalah arah arus ya, arah arus. Nah, sekarang saya akan terapkan ya, seperti ini ya. Nah, begini ya. Jadi ini arah arusnya, ini arah induksi magnetnya. Jadi induksi magnetnya itu melingkar ini, melingkar kawat penghantar ini ya. Arahnya dari keluar dari sini, dia masuk di sini ya. Keluar dari sini, masuk di sini. Seperti itu. Jadi ini arah arusnya ibu jari, arah induksi magnet atau arah medan magnet yang 4 jari. Nah, sekarang kalau dibalik, misalnya yang positif ini saya taruh di sini, yang negatif saya taruh di sini, maka tangannya dibalik begini. Nah, dibalik begini ya. Tangannya dibalik begini. Nah, arah arusnya ke sana, arah induksi magnetnya ke sini sekarang. Keluarnya di sini, masuk di sini. Kalau tadi kan begini ya, masuk di sini, keluar di sini. Masuk di sini, keluar di sini. Itu kalau yang sekarang. Kalau nanti setelah saya balik, maka dia begini. Ya. Masuk di sini, keluar di sini. Baik adik-adik, selanjutnya saya balik ya. Saya balik yang positif di sebelah sana.
Yang negatif sebelah sini. Perhatikan. Nah, sekarang menyimpangnya ke sebelah sini. Yang tadi ke sana ya. Tadi menyimpangnya ke sana, sekarang ke sebelah sini. Seperti itu ya. Coba saya balik lagi ya. Balik lagi. Yang negatif kembali ke sana. Yang positif ke sini. Perhatikan. Nah, sekarang menyimpangnya ke sana. Ke depan, yang menyimpangnya ke depan atau ke kiri. Yang kalau dibalik menyimpangnya ke belakang atau ke kanan. Baik adik-adik, demikian tadi praktikum mengidentifikasi terjadinya medan listrik dan medan magnet di sekitar kawat berarus ya. Jadi ini kawat berarusnya ya. Kemana arah medan magnet dan medan listriknya itu mengacu kepada kaidah tangan kanan yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kalau dilihat secara praktek ya seperti ini ya. Jadi antara teori dan praktek harus sama ya. Jadi kalau adik-adik beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu sudah dijelaskan oleh gurunya mengenai bagaimana proses terjadinya medan magnet dan medan listrik di sekitar kawat berarus, maka dengan praktikum ini mudah-mudahan semakin jelaslah pengetahuan adik-adik bisa memasangkan antara teori dan praktek. Karena kalau di fisika itu antara teori dan praktek itu tidak boleh beda, harus sama ya. Antara teori dengan kehidupan sehari-hari itu harus sama ya. Kalaupun ada yang tidak sama itu karena belum bisa dibuktikan saja. Seperti contohnya misalnya teori Albert Einstein tentang teori relativitas ya. Karena manusia belum bisa membuat benda dengan kecepatan secepat itu. Kalau itu bisa dilakukan, maka pembuktian tentang adanya teori relativitas itu bisa dilakukan ya. Oke adik-adik, demikian dulu praktikum sederhana kali ini mengenai medan magnet dan medan listrik di sekitar kawat berarus. Mudah-mudahan bermanfaat dan dukung terus channel ini agar saya terus membuat video-video tentang pembelajaran fisika yang efektif dan inovatif. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.